Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sahabat Khasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kita pada sore hari ini kita melakukan kajian ilmiah yang insyaallah ini adalah yang pertama kali di Khasyah TV, khususnya di bulan Ramadan, untuk menghabiskan satu kitab. Dan kitab yang akan kita bahas di sini adalah kitab yang berkaitan tentang adab. Judulnya adalah Kitab Adabud Daris wal Mudarris, yaitu kitab adab seorang guru dan seorang murid, yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, ya. Buku ini adalah sangat tipis, tapi insya Allah akan kita bahas asal-usul kenapa penulis membuat buku ini. Dan ternyata buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi ini sudah disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, ya. Dan ini bukunya yang seperti ini, ya. Ada syarahnya yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, yang diterbitkan oleh Darul Ibnu Jauzi. Nanti silakan bisa dicoba dan sudah disyarah oleh beliau. Dan di sini kita hanya membaca matanya saja. Semoga di akhir Ramadan kita sudah selesai menyelesaikan kitab yang membahas tentang adab seorang guru dan murid. Mari kita baca pertama bukunya. Namun pemirsa sahabat Khasyah TV yang dirahmati Allah SWT, saat ini kita belum pakai buku cetakan asli matanya karena datangnya hari Senin. Namun di sini kita pakai PDF yang kita printkan, ya, di sini. Baik. Kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini penulis meletakkan tulisan yang pertama adalah dengan membaca basmalah. Dan ini adalah sebuah kebaikan. Sebagaimana dalam hadis, kullu amrin tibalin la yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak didahului di dalamnya bismillah, maka hal itu adalah terputus, dalam arti tidak berkah. Namun hadis ini memang dipresiskan oleh para ulama kesohihannya, tapi para ulama menerima apa yang ada pada hadis ini. Baik. Lillahi hamdi wa ilaihi astanid. Hanya kepada Allah pujianku dan hanya kepada Allah aku bersandar. Jadi di sini kita bisa melihat penulis memiliki akidah tauhid yang kokoh, di mana menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yanubu fa alaihi a'tamid. Dan hanya kepada Allah aku berpegang dalam menghadapi musibah yang menimpa. Segala musibah yang menimpa kita dan semuanya yang kita alami, sandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan, tsumma ala nabiyhi Muhammad. Kemudian hanya kepada nabinya Muhammad khairu salatin wassalamin sarmad, yaitu sebaik-baik salawat dan salam yang abadi selamanya. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarkha syababih. Sesungguhnya di antara perkara yang paling penting yang mana orang berakal memanfaatkan di masa mudanya atau di masa usia dia menginjak dewasa, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi, dan dirinya berusaha untuk tekun, ya, untuk meraihnya, memperolehnya.
Jadi ketika masa mudanya, usia ketika menginjak dewasa, hendaknya dia berusaha untuk meraih husnal adab, yaitu adab yang baik, ya, tata krama yang baik. Alladhi syahida syar'u wal aqlu bi fadlihi wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri wa mahabbati ahlihi. Yang mana syariat dan akal saja itu menetapkan dengan keutamaan tersebut, keutamaan adab yang baik. Di dalam syariat, adab yang baik adalah anjuran, ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'ithu liutamima min makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk apa? Tidaklah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan syariat juga menetapkan, bahkan akal sendiri, fitrah yang baik pun juga menetapkan adab yang baik. Itu adalah sangat dianjurkan. Wattafaqatil ara wal alsinah, dan pikiran dan lisan pun juga bersepakat untuk menyanjung dan mencintai pemiliknya. Yang dimaksud adalah orang yang dia beradab, memiliki tata krama yang baik. Wa inna ahaqqan nasi bihadhil khaslatil jamilati, sesungguhnya yang paling patut bagi manusia menyandang sifat yang mulia ini, wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilah, dan yang paling layak memperoleh derajat yang mulia ini siapa? Ahlul ilm, yaitu para ulama. Alladzina hallu bi dzirwatal majdi wassana, yang mana para ulama adalah orang-orang yang dengan akhlak tersebut, dengan adab yang baik, mereka menduduki puncak kemuliaan dan keluhuran. Ya, dengan adab dia memiliki kedudukan yang tinggi, puncak yang tinggi. Wa ahrazu bihi qasbatis sabqi ila wirathatil anbiya, dan mereka pun juga memperoleh atau meraih tongkat estafet terdepan sebagai para pewaris Nabi. Li ilmihim bimakarimi ahlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi. Ya. Karena mereka mengetahui kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adabnya. Itulah yang mengapa mereka memperoleh tongkat estafet terdepan sebagai para pewaris Nabi. Karena mereka tahu kemuliaan, ya, mereka mengetahui kemuliaan akhlak Nabi SAW dan adab-adabnya. Wa husni siratil a'immatil adhari min ahli baitihi wa ashabihi wa bima kana alaihi a'immatu ali ulama'is salaf. Ya, dan kemuliaan perjalanan hidup para imam yang mulia dari kalangan ahlul bait Nabi dan para sahabatnya, serta apa yang dipijak oleh para syekh, ya, para syekh dan generasi belakangan. Wa qatada bihadihim fihi masyayikhu man khalafa, dan diteladani oleh para syekh dari min khalfin, dari generasi belakangan ini. Jadi memang akhlak yang baik ini memang sudah turun-temurun dari generasi ulama terdahulu, salafus saleh, sampai ulama mutaakhirin yang mengikuti jejak para ulama salaf. Sehingga adab ini sangat-sangatlah penting. Oleh karena itu Imam Malik pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy dengan mengatakan, ta'allamil adab, pelajarilah adab qabla an tata'allamin al-ilma, sebelum antum mempelajari ilmu. Jadi adab ini sangat penting, karena dengan adab akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, ya. Sehingga dengan ilmu bermanfaat ini kita menjadi orang yang lebih bertakwa dan lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa baina yadaykal hathu ala hadhil hisal al-karimah, dan apa yang ada di kedua tangan Anda, yaitu dalam buku ini yang kita pegang ini adalah mendorong kepada sifat yang terpuji. Ya, kenapa buku ini membahas berkaitan tentang adab? Warusumil asilah, yaitu yang luhur adab-adab fi aqdi saghiril mubna, yaitu yang luhur adab-adab pada rangkaian struktur yang kecil. Ya. Jamil al-ma'na, namun juga
bermana bagus, yastamilu ala nukhbin min adabil alim wal muta'allim jarradaha wakhtaraha ahadu ulama ina al-akabir alladhina i'tanu bitadrisi wa adabihi wa tasnifi fi syatta abwabihi. Beliau menjelaskan yang mana di dalam hal ini mengandung mutiara-mutiara adab seorang guru dan seorang murid dalam buku ini. Yang mana buku ini juga disusun dan dipilih dari salah satu ulama kita, ulama besar kita yang memiliki perhatian yang besar di bidang pengajaran dan adab dan penulisan di dalam apa? Ilmu agama. Wa qad kana hadza di dinih min matla'i hayatihi ila nihayati umrihi ala wa huwa al-alamah Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Dan hal ini merupakan syiarnya awal kehidupannya sampai akhir usianya, di mana beliau memberikan sumbangsi ilmu berupa buku ini. Oleh karena itulah, siapakah beliau? Yaitu seorang ulama besar bernama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Ya. Wa kana fi hadhihi risalah muqtabisan wa nasijan ma khattathu yara'ah man masya ala tariqatihi fil ilmi tasnifan wa tullaban. Dan di dalam hal ini, di dalam risalah ini, beliau menukil dan meneladani langkah mulia yang berjalan dari apa yang ditorehkan oleh seorang imam, ya, yang berjalan di atas manhaj yang sama di dalam ilmu, ya, di bidang penulisan dan menuntut ilmu. Ketahuilah ala wa huwal Imam Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ketahuilah dialah adalah seorang imam Muhyiddin. Dikatakan Muhyiddin adalah orang yang menghidupkan agama, yaitu Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau ini menukil dan meneladani langkah mulia dari apa yang ditorehkan dari seorang imam yang berjalan di atas manhaj yang sama, yaitu seorang Imam An-Nawawi. Jadi buku ini adalah ringkasan dari kitab Imam Nawawi, yang mana fakhtasar min muqaddimah, yang beliau merangkum dari muqaddimah Al-Majmu', kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Lahu uyunu adabil alim wal muta'allim allati saqa fiha jumlan min al-adabi kanat hilyatin li a'immatina al-abrar wa sadatina al-ahyar. Ya, beliau merangkum dari kitab yang muqaddimahnya kitab Al-Majmu', ya, yang mana di dalamnya memiliki mutiara-mutiara adab seorang guru dan seorang penuntut ilmu, seorang murid, yang mana dibawakan di dalamnya sejumlah adab yang merupakan itu adalah perhiasan bagi para imam kita yang mulia dan para ulama kita yang terpilih. Walaqad kana min sya'nin alamatina al-Qasimi fi inayatihi wa muhabbatihi li hadhihi al-muqaddimah annahu tasaraha marratain. Dan sungguh, ya, kebutuhan al-alamah al-Qasimi memiliki perhatiannya dan kecintaan atau ketertarikannya terhadap muqaddimah ini, sehingga beliau merangkumnya 2 kali. Saking beliau suka dan sangat perhatian dengan buku ini, beliau sampai merangkum 2 kali. Al-ula, yang pertama, kanat matulah bi'unwan. Yang pertama adalah beliau merangkum yang pertama dengan rangkuman yang pertama itu cukup panjang, yaitu dengan judul Adabul Alim wal Muta'alim wal Mufti wal Mustafti. Jadi adab seorang guru dan seorang murid, dan adab seorang mufti, yaitu yang memberikan fatwa dan yang meminta fatwa. Beliau menulis setelah judul, di bawah judul tersebut, dengan tulisan Tajridul Faqir Muhammad Jamaluddin min Muqaddimatin Syarhul Muhadzab lin Nawawi. Jadi beliau menulis rangkuman yang ditulis oleh Al-Faqir Muhammad Jamaluddin dari kitab Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi.
Jadi ada tulisannya, pertama itu tulisannya Adabul Alim wal Muta'alim wal Mufti wal Mustafti. Terus di bawahnya tulisannya apa? Di sini ada rangkuman yang ditulis oleh Al-Fakir Muhammad Jamaluddin, ya, dari kitab Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Itu rangkuman yang pertama. Jadi cukup panjang. Beliau menyelesaikannya pada bulan Sya'ban tahun 1317 Hijriah. Thumma raja'aha marratan ukhra fi awail Sya'ban min sanah. Kemudian beliau merevisi kitab, merevisi rangkumannya itu sekali lagi, jadi kedua kali pada awal-awal Sya'ban dari tahun pada tahun apa? 1318 Hijriah. Kalau tadi kan 1370 Hijriah. Nah, sekarang 1318 Hijriah. Wa nashrha binahwi thulutha fi majallatil Muqtabas, di mana beliau menyebarkan atau menyuguhkan kepada kaum muslimin kurang lebih sepertiga dari rangkuman yang pertama di majalah Muqtabas. Wala'allahu ra'a fi dzalika anna al-majallah la turghibu fil italah. Ada kemungkinan jadi beliau mempertimbangkan majalah Al-Muqtabas ini yang menginginkan agar rangkuman tersebut dihadirkan lebih ringkas lagi. Jadi yang pemilik usaha majalah ini menginginkan untuk agar rangkuman kitab tersebut dihadirkan lebih ringkas. Akhirnya beliau mempertimbangkan, ya, faktasar ala adabil alim wal muta'allim. Lalu beliau membatasi buku ini dengan judul Adab Seorang Guru dan Seorang Murid saja, tanpa tambahan adab seorang pemberi fatwa dan yang meminta fatwa. Dan itu disebarkan lewat majalah Muqtabas Ad-Dimashqiyah allati assasuha sadiqahul adib al-alama Muhammad Qurdiani, yang mana majalah Muqtabas Ad-Dimashqi ini didirikan oleh rekan beliau yang merupakan seorang sastrawan, al-alama Muhammad Qurdi Ali, ya. Jadi jelas ya buku ini, ya. Buku ini sampai perhatiannya beliau dengan kitab Syarah Al-Muhadzab Al-Imam An-Nawawi, beliau merangkum sampai 2 kali. Yang mukaddimahnya saja. Tapi yang kedua ini beliau menyedikitkan. Maka dengan judul Kitab Adab Ad-Daris wal Mudaris, sebagaimana buku yang sekarang kita pegang saat ini. Dan itu pada rangkuman yang kedua itu diletakkan di dalam majalah Muqtabas di dalam jilid yang ke-7, juz yang ke-4 pada tahun 1330 Hijriah atau sekitar 1912 Masehi. Ya, udah cukup lama ya dibanding sekarang. Yaitu pada dari halaman 283 sampai 293. Wa qad ahbabtu ihya'a hadhihi risalah allati hiya fi syakli maqalah tadhkirah li khawidamul ilm wa ahli walitolabatil ilmi alladziina asyu fi maharibihi wa taqaddamatin lisyuyukhina liyudzakiru biha tullabahum wa talamidahum. Jadi aku berhasrat menghidupkan kembali risalah ini. Ini risalah yang berkaitan tentang adab, yang sebelumnya hadir dalam bentuk format makalah ini, yang bentuk makalah yang ada di majalah tersebut, untuk mengingatkanku sebagai pelayan kecil ilmu dan ulamanya, untuk mengingatkan para penuntut ilmu yang mana mereka hidup di naungan mihrabnya sebagai pembuka jalan bagi para masyayikh kami, agar mereka, yaitu agar para ulama dengan hadirnya kitab ini, agar mereka mengingatkan kepada murid-murid mereka dengan adab, ya, untuk belajar adab. Walaqad kana li a'immati hadzal din min hamlatil ilmi inayah balighah bi adabil alim wal muta'allim. Dan sungguh para imam, ya, para a'immah di agama ini, sekaligus juga para pemikul ilmu, harus mempunyai perhatian besar terhadap adab
yang berkaitan tentang adab seorang ulama dan penuntut ilmu. Harus belajar adab seorang guru, begitu pula adab seorang murid. Sawa'un akana dzalika bitasnifi mustaqil am fi matali'i mu'allifatihim wa ahyanan fi awakhiriha tadhkiran bi khuturatin wa ahammiyati hadhil adab. Jadi baik itu mereka mewujudkan dalam bentuk penyusunan buku-buku tentang hal itu secara independen, atau menyisipkan di bagian awal atau akhir dari buku-buku mereka. Hal itu mereka lakukan dalam rangka apa? Mengingatkan para penuntut ilmu tentang urgensi adab-adab ini. Jadi kalau para ulama membuat buku itu, tidak lepas, jangan lupakan namanya pelajaran adab. Mungkin disisipkan di awal, di bagian akhir, atau di tengah-tengah, karena sangat pentingnya kita tentang adab, dan perlu harus sering diingat-ingat tentang pembahasan adab menuntut ilmu ini. Di antara karya-karya ulama-ulama besar seperti Al-Imam Bukhari, ya rahimahullah, qad ja'ala fi awail sahih kitaban khasan bil ilm, di mana dia meletakkan di awal-awal kitab sahihnya, kitab Sahih Bukhari, secara khusus dia meletakkan pembahasan ilmu, ya, yang berisi tentang keutamaan ilmu wa adabihi, yaitu dan adabnya, dalam beberapa bab yang mengisyaratkan pemahaman yang cermat dan maksud yang mulia. Karena dengan ini beliau tidak hanya faham tentang kitabnya, tapi beliau juga sangat faham susunan yang harus beliau susun dalam kitabnya, yaitu yang pertama harus dengan ilmu, keutamaannya dan adabnya. Karena itu sangat penting belajar adab itu, sebagaimana perkataan Imam Malik yang sebelumnya kami sampaikan tadi. Begitu pula ada para ulama yang memiliki karya-karya semisal, yang mencantumkan beberapa karya yang secara khusus mereka tulis, ya, di bidang bab ini, seperti bidang akhlak dan adab, ya, seperti kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami, karya Hafidh Al-Masyriq Al-Khatib Al-Baghdadi. Begitu pula kitab Jami' Bayanil Ilm wal Fadli, karya Hafidh Al-Maghrib Yusuf bin Abdul Bar Al-Maghribi. Begitu pula kitab Al-Hathu ala Talabil Ilmi wal Ijtihad fi Jam'ihi, ya, kitab yang membahas tentang anjuran untuk menuntut ilmu dan harus bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan ilmu. Itu juga karya Abu Hilal Al-Askari. Begitu pula kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Begitu pula kitab Ad-Durun Nadid fi Adabil Mufid wal Mustafid, karya Badruddin Al-Ghazi Ad-Dimashqi. Dan kitab itu juga diringkas dengan kitab Al-Mu'id fi Adabil Mufid wal Mustafid, yang meringkas adalah muridnya, yaitu Abdul Basit Al-Mawi. Begitu pula kitab Adabut Talab wa Muntahal Arab, ya, karya seorang ulama Yaman yang bernama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ya. Ini menunjukkan bahwa para ulama itu sangat perhatian dengan pembahasan adab. Sehingga dengan kita belajar adab, kita akan tahu betapa pentingnya ilmu dan manfaat ilmu. Karena banyak orang menuntut ilmu tapi tidak menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk dirinya, ya. Berarti ada yang salah kita belajar ilmu ini. Nah, oleh karena itu kita harus meluruskan niat kita ini dalam belajar ilmu. Ya, harus meluruskan niat dan ikhlas kita. Padahal para ulama sudah banyak memberikan sumbangsi ilmu, khususnya pembahasan adab. Begitu pula dalam kalangan ulama-ulama ahli hadis, secara khusus mereka pun juga meletakkan pembahasan adab di dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana kitab Al-Khatib Al-Baghdadi juga, ya, seperti kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, karya Al-Qadi Al-Imam Hasan bin Abdurrahman Ar-Mahurmuzi. Nah, itu. Begitu pula kitab Adabul Imla wal Istimla, karya Abu Sa'ad Abdul Karim bin Muhammad As-Sam'ani, ya. Itu membahas kitab adab juga. Begitu pula selanjutnya dalam kitab Mustalah Hadis yang klasik maupun yang modern, ya, para ulama memberikan bab khusus di dalam pembahasannya dengan judul Adab Syekh Al-Muhaddits Inda Iradatir Riwayah. Subhanallah, sampai dibahas tentang adab juga di situ, ya. Oleh karena itu seorang penyusun syair di bidang ini, ya, dalam bidang adab ini, dia berkata di bagian awalnya, wasahhihin niyah fit tahdits, luruskanlah niat di dalam menyampaikan hadis. Wahris ala nashrika lil hadis,
dan bersungguh-sungguhlah, semangatlah dalam menyebarkan hadis. Ya, ini yang tertera dalam bidang ilmu shol hadis. Di awal-awal kitabnya dibahas, ditulis sebuah syair tentang hal ini, yaitu kita disuruh untuk meluruskan niat di dalam menyampaikan hadis, bahkan disuruh bersungguh-sungguh atau harus bersemangat dalam menyebarkan hadis. Wa amma adabu talibul hadis, dan tentang adab penuntut hadis, seorang ulama yang meniti jejak pendahulunya berkata, wasahhihin niyyah thumma sta'mil, dan luruskanlah niat kemudian gunakanlah ilmu itu. Ya, gunakanlah dengan yang baik. Makarimal akhlaq thumma hasil, gunakanlah makarimal akhlaq, yakni gunakanlah akhlak yang baik kemudian carilah ilmu. Kita di sini perintahkan untuk luruskan niat, kemudian disuruh menggunakan akhlak yang baik, kemudian disuruh untuk mencari ilmu. Jangan dibalik. Adab itu sangat penting. Lalu dilanjutkan syairnya, min ahli misrikal aliyah fal ala thummal biladar hal irhal wala tasahhal. Dari ulama-ulama negerimu. Jadi carilah ilmu dari ulama-ulama negerimu dan yang tertinggi, ya. Lalu yang berikutnya, mengembaralah ke negeri-negeri lainnya dan janganlah bermalas-malasan. Allahu Akbar. Jadi di sini pemirsa sahabat Khosyah TV yang dirahmati Allah SWT, buku ini sangat-sangat penting, di mana buku ini menggambarkan bahwa pentingnya adab, sampai-sampai penulis buku ini yang bernama Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasmi Ad-Dimashqi ini sangat memperhatikan pembahasan adab, sehingga beliau memaparkan banyak ulama juga yang memberikan sumbangsih ilmu dari karya-karya mereka yang di dalamnya tertulis adab-adab yang mulia. Ya, mungkin cukup ini saja pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut pembahasan berikutnya. Jadi untuk awal tidak ada tanya jawab, namun kita sedikit memberikan gambaran buku ini seperti apa. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang salah yang saya ucapkan, maka itu datanya dari saya pribadi khususnya dan dari syaitan. Kami minta ampun pada Allah dan kami mohon maaf pada seluruh pemirsa, pendengar, sahabat Khosyah TV dimanapun antum semua berada. Dan jika itu benar, maka itu datanya dari Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya yang terbebaskan dari semua kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini 1441 Hijriah. Kami akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.